Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali hadir dalam ibadah online. Khusus untuk hari ini spesial kita berbusana dengan nuansa merah putih karena kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang lagi di rumah boleh sapa kiri kanannya dengan kita mau bilang merdeka, merdeka, haleluya. Mari pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kami melihat pernyataan yang luar biasa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita mau nyanyi bagi Dia. Amin. Boleh sama-sama saya undang Bapak Ibu yang lagi di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian ini. Kami mau rendahkan diri kami Tuhan, kami mau sujud, kami mau berdoa
Kemerdekaan yang kami dapatkan bukan dengan cara yang mudah, tapi kemerdekaan dengan begitu banyak hal-hal yang merugikan, hal-hal yang membuat kami menderita, hal-hal yang membuat kami menjadi susah. Tapi kami percaya usaha jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungan itu semuanya boleh menjadi kemenangan bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia ini. Ketika kami ada di tempat ini, Engkau tahu bahwa kami akan memuji dan memuliakan Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan. Dengan lidah kami mengaku, dengan mulut kami berteduh, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pakai kami Tuhan, setelah kami menikmati pujian, firman Tuhan juga akan menguatkan kami. Buka hati kami Tuhan, firman yang akan mendidik, firman yang mengajar, bahkan memberitahukan sesuatu yang belum kami ketahui. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Merdeka! Saudara-saudara, sukacita kemerdekaan sangatlah berharga bagi setiap seorang yang percaya bahwa dia hari ini ada di Indonesia. Kemerdekaan adalah satu puncak yang menjadi impian bagi banyak orang.
Sayang kalau hari ini kemerdekaan itu dirasakan cuma lewat perlombaan-perlombaan, ya, satu atraksi-atraksi, tapi akan menjadi satu kesukacitaan yang luar biasa apabila merdeka itu jadi nyata, saudara. Kita bukan sekedar merdeka, karena orang merdeka itu bukan hanya merebutnya saja, tetapi mempertahankan. Sama, Yesus telah lakukan segala sesuatu buat saudara dan saya. Dia merdeka mati di kayu salib, dia merdeka naik ke surga, dia merdeka, dia juga bangkit, saudara. Lalu kita biasa-biasa saja. Bagaimana perasaan Tuhan? Kita akan mengecewakan. Kita nggak boleh mengecewakan Tuhan selalu. Terlalu banyak kekecewaan yang sudah kita buat di hati Tuhan. Tapi hari ini sukacita kemerdekaan, ada sesuatu yang membuat saudara bertambah mengasihi Tuhan, bertambah mencintai Tuhan, dan bertambah terus sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Mari kita lihat, ini tema kita sukacita kemerdekaan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Kita baca bersama-sama, saudara di rumah, saya di sini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, sudah lihat di situ dikatakan apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, firman. Ya, dan sudah lihat firman ini adalah sesuatu yang menandakan bahwa sabda Allah yang menyertai saudara. Ada pengiringan penyertaan Tuhan buat diri saudara. Saudara tidak bisa lepaskan dalam diri saudara. Hari ini sudah ada. Itu bukti kuat bahwa Tuhan betul-betul ada dalam hidup saudara. Lalu apakah ada firman dalam hidup saudara? Apa yang harus lakukan? Langkah selanjutnya adalah menjadi murid. Lupakah kita bahwa murid itu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan? Murid itu ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Bukan hanya sekedar hanya tanggung jawab, tapi dia punya hak untuk dia mendapatkan. Tuhan tidak pernah melupakan hak dari murid-muridnya, bahwa seorang yang menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan upah. Tetapi tanggung jawab kita adalah kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya, bukti dari kebenaran yang saudara hidupi. Saudara akan menerima kemerdekaan kalau kebenaran itu dihidupi. Dihidupi dengan menjadi seorang murid. Murid yang mendengar dengan firman. Amin. Murid yang mendengar firman itu akan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran yang saudara miliki dari seorang murid, saudara dan saya, akan memerdekakan kita. Betapa bangga kita sebagai orang percaya kalau hari ini kemerdekaan kita bukan hanya sekedar dikasih, diberi. Tapi kemerdekaan kita betul-betul diusahakan dengan upaya. Jeripaya kita, kalau sudah perhatikan khotbah kita waktu Agustus awal bicara tentang perjuangan, minggu kemarin kita bicara tentang penderitaan, dan hari ini layak Bapak Ibu semuanya, saudara yang kasih, ya anak-anak muda yang sedang mendengarnya, engkau adalah orang-orang yang layak untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, klik berikutnya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam sebuah kemerdekaan itu berawal dari segala sesuatu yang dihadapi. Ya, waktu kita belum merdeka, kita telah menjadi seorang budak. Kita direndahkan, kita mendapatkan kesulitan hidup, kita dibedakan, kita tidak mendapat kesetaraan. Bagaimana Musa pada waktu itu melihat bangsanya disesah, bangsanya itu diperbudak. Hati kecil dia sebagai warga yang sama atau serumpun dengan orang yang sedang dianiaya, itu bangkit, saudara. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak diterima oleh Musa. Akhirnya Musa bertindak sendiri. Dia bunuh kepala Rodi pada saat itu yang sedang menganiaya orang-orang Ibrani. Dan dia mengambil resiko. Dia ketahuan membunuh kepala Rodi. Akhirnya dia harus keluar dari Mesir pada saat itu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita mengalami hal yang banyak. Perbudakan hari-hari ini adalah bukan perbudakan yang nyata. Saudara sedang dibudaki oleh orang lain, atau bangsa saudara sedang dijajah oleh bangsa lain. Tetapi hari ini peran yang paling besar yang memperbudak saudara, sehingga saudara putus hubungan dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan kemudian Tuhan menjadi hilang, yaitu kejahatan-kejahatan hidup kita. Dosa-dosa dalam diri kita yang telah memperbudak kita, sehingga itu tidak menjadi orang yang merdeka. Kebiasaan lama kita diungkit kembali, keburukan kita dibangkitkan kembali, supaya kita meninggalkan Tuhan.
supaya kita berjarak dengan Tuhan, supaya kita jauh dari Tuhan. Itu cara-cara iblis sangat fenomenal sekali. Artinya apa? Terlalu banyak orang yang bisa dikibuli, banyak orang-orang yang bisa dikerjakan, atau banyak orang-orang yang bisa terpengaruh oleh karena kuasa kegelapan ini. Jadi hidup kita hari ini mengalami. Maka oleh karena itu kemerdekaan ini mengulang kepada kita. Kenapa perayaan hari kemerdekaan atau Independence Day itu tidak pernah yang namanya tidak dirayakan, selalu dirayakan. Karena hal ini adalah mengingatkan kembali usaha-usaha yang sudah dihasilkan dari usaha tersebut. Usaha-usaha itu dikerjakan bukan dengan mudah. Usaha itu diperbuat bukan dengan cara yang gampang. Ada tetesan darah yang keluar, ada harta yang hilang, ada nyawa-nyawa yang bergelimpangan mati untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Lalu saudara biasa-biasa hidupnya, lalu saudara jual belikan kemerdekaan saudara. Ini yang Tuhan tidak mau. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Dan saudara boleh hari-hari ini mengalami kekalahan, kelemahan, tapi bukan berarti sudah melepaskan kemerdekaan saudara. Ingat, kita adalah umat tebusan. Kita adalah imamat kerajaan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jangan direndahkan karena keinginan keegoan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang namanya kemerdekaan. Apa jadinya kemerdekaan bangsa Indonesia? Para pahlawan telah gugur. Mereka mati di medan perang karena untuk membela Sangsaka Merah Putih pada saat itu. Lalu hari-hari ini anak-anak mudanya, mereka malah menghina, mereka malah melecehkan, malah mereka tidak menghargai lambang negara atau sebuah bentuk pemerintahan yang ada atau lembaga pemerintahan yang ada. Itu sangat mengecewakan. Kemerdekaan seorang yang mengalami sukacita dan damai, itulah sebuah kemerdekaan. Mari kita hadirkan kemerdekaan. Apapun yang harus kita lakukan, apapun yang menjadi bayarannya, berapa banyak pun yang besar yang harus kita lakukan, tetap kita harus menjaga, tetap kita harus mempertahankan. Apa arti merdeka? Saya menemukan di sini definisi merdeka. Merdeka dalam bahasa Inggris dikatakan free atau freedom, yang berarti kemerdekaan. Dan dalam definisi KKBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, merdeka itu yang pertama adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan. Yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, atau bisa disebut leluasa. Harusnya kita sedemikian. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang merdeka, tapi tetap ada dalam belenggu dosa. Kita orang-orang merdeka, tapi kita masih diperbudak oleh dosa. Salah satunya kita merokok, kita narkoba, kita berjudi, hidup tidak jujur, dan segala sesuatunya. Itu adalah beban-beban yang selama ini menjadi orang itu tidak merdeka. Mari Pak Bu kita tinggalkan, supaya kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini jangan sampai tersia-sia. Yang namanya kesungguhan hati kita itu harus betul-betul terjaga. Jangan sampai apa yang kita sudah usahakan selama itu menjadi sia-sia. Apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupmu, buat hidup kita sekalian, itu menjadi tidak berarti karena kita tidak menghargai sebuah kemerdekaan saudara. Saya percaya kalau saudara saat ini sudah terbuka, sudah mulai memahami, saya harus menjadi orang merdeka. Saya tidak boleh lagi hidup dalam perhambaan dosa. Saya tidak boleh lagi hidup dalam suka-suka saya. Saya harus patuh kepada firman. Supaya firman itulah yang akan menjadikan saya seorang murid. Karena murid harus melakukan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara. Hasilnya sama, balik lagi. Satu realita yang harus saudara lakukan. Realita hidup yang saudara harus kerjakan. Itulah yang namanya merdeka saudara. 3 sukacita kemerdekaan yang hari ini kita akan bahas. Yang pertama, kemerdekaan itu akan menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara akan kelihatan intim. Kenapa? Karena saudara sudah tahu siapa pembela saudara. Saudara sudah paham dengan siapa orang yang lebih memperhatikan hidup saudara. Masakan saudara membiarkan orang yang sudah berkorban? Masakan saudara membiarkan orang yang sudah mau rela mati buat saudara? Lalu saudara tidak berbuat apa-apa. Saya akan menjadi orang yang lebih punya hubungan pribadi saudara. Satu saat ada suatu kejadian di mana orang tersebut dia mengalami kebutaan. Satu saat dia mengalami kebutaan, dia melihat ada orang-orang yang lebih peduli dari mata orang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Singkat cerita,
orang itu menyumbangkan atau mendonorkan matanya supaya orang yang baik itu matanya bisa melihat, saudara. Ketika orang itu mengetahui ada orang lain yang memberikan matanya, dia mencari-cari siapa orang itu. Ternyata orang yang pernah dia tolong memberikan matanya untuk dia. Pada saat itu dia tidak bisa melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Dia tidak punya hubungan spesial, tetapi ketika dia melihat orang ini begitu baik, mau peduli, mau memberikan apa yang mahal buat dia, itu terlalu mahal, saudara. Akhirnya apa? Dia sangat menjaga kehidupan dia, menjaga orang yang sudah mendonorkan matanya buat dia. Dia sangat menjaga. Nah, hari ini, saudara, bukan mata yang Tuhan korbankan, tapi nyawa. Masakan Tuhan sudah mati di kayu salib, lalu saudara tidak punya hubungan intim, lalu saudara masa bodoh, lalu saudara bilang gini, siapa suruh Tuhan mati di kayu salib? Siapa suruh Tuhan berkorban? Saya nggak pernah minta Tuhan berkorban, saya nggak pernah minta Tuhan untuk mati buat saya. Betul, engkau nggak pernah minta. Tuhan melakukan karena dia mengasihi seluruh manusia. Kalau engkau tidak menerima, engkau menolak, silakan. Tapi pada saat ini Tuhan menopang dan menolong manusia, itu karena cintanya kepada keseluruhan manusia, bukan secara pribadi engkau saja. Tuhan memang tidak pernah diminta untuk engkau minta tolong, tapi Tuhan karena kepeduliannya, karena kasih. Ini yang merupakan salah satu yang tidak bisa diukur, kasih, saudara. Nah, hari ini saya bilang begini, saudara. Ayatnya terlebih dahulu kita baca Yohanes 14 ayat 2 dan 4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Kemerdekaan membuat engkau ada di hati Tuhan. Engkau ada dalam pikiran Tuhan. Engkau ada dalam jantung Tuhan. Kenapa? Karena di situ betul-betul Allah membuktikan kemerdekaanmu, membuat Allah rela melakukan apa saja. Maka Yesus mati di kayu salib. Waktu dia kembali kepada Bapa, tugasnya nggak berhenti, saudara. Dia bilang apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu. Satu spesial ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Satu kespesialan di saat engkau punya satu keeratan hubungan engkau dengan Tuhan. Itu lewat dari sebuah kemerdekaan. Kalau engkau nggak merdeka, engkau nggak akan pernah mengalami keintiman dengan Tuhan. Kalau engkau nggak merdeka, engkau nggak akan mengalami bergaul karib dengan Tuhan. Tapi karena engkau merdeka, karena engkau merdeka, engkau memperoleh apa yang nggak pernah orang bisa rasakan. Kamu rasakan. Apa yang orang lain tidak bisa alami, kamu alami. Betapa baiknya Tuhan. Dia sudah berkatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi menyediakan. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Dia bukan cuma berhenti sampai dia mati di kayu salib. Dia tidak pernah berhenti sampai dia bangkit dari kubur. Dia tidak pernah berhenti sampai dia naik ke surga. Dia tetap memperhatikan saudara. Itulah yang membuat saudara tetap ada di hati Tuhan. Firman-Nya bilang begini, saudara. Kita tidak bisa mengetahui isi hatinya, kerinduannya, jika kita tidak memiliki. Sekali lagi, kita tidak bisa mengetahui isi hati Tuhan dan kerinduannya jika kita tidak memiliki hubungan pribadi dengannya. Hanya dengan mengenalnya, kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Saudara tidak akan tahu apa-apa kalau saudara tidak menyelami. Jadi artinya gini, ngapain saudara berdebat-debat dengan orang untuk membicarakan tentang agama, berdebat-debat tentang isi Alkitab yang saudara sebenarnya nggak paham, kalau sebenarnya orang itu tidak mengenal Tuhan. Untuk mengenal firman-Nya, orang itu harus tinggal dalam firman-Nya. Amin. Kalau orang itu mau berdebat tentang firman tapi dia tidak pernah mau mendekat dirinya dengan Tuhan, tidak pernah mau membaca firman, tidak pernah mau tahu isi firman, hanya kupasan luarnya saja, saudara tidak perlu ladenin. Percaya saudara tidak perlu ladenin. Tapi kalau orang itu mau tinggal dalam firman, dia akan memahami terus. Saya hari ini memahami isi firman karena saya ada dan saya percaya pada firman itu sendiri. Tuhan berkata apa? Dikatakan melalui firman, ya di situ katakan
yang mereka tentang dalam Alkitab. Oleh karena itu, bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Buanglah waktu setiap hari untuk membaca dan melakukan firman-Nya. Percayalah Tuhan akan memberikan mujizat kesembuhan, sudah dikatakan. Ya, kesembuhan besar bagi kita. Tuhan berikan semua melalui firman yang tertuang. Firman yang sudah diberi itu dibuat untuk saudara. Diizinkan untuk saudara lakukan, diizinkan untuk saudara imani, diizinkan untuk saudara terima, maka diizinkan Tuhan untuk saudara tagih. Ya, saudara tagih. Benar nggak apa yang firman Tuhan sudah terjadi dulu dengan sekarang? Apakah Tuhan hanya hebat di waktu dulu? No. Tuhan hebat sekarang dan dulu. Amin. Tuhan tetap hebat. Dia tidak pernah membatasi, dia tidak pernah mengurangi, bahkan dia tidak pernah kasih diskon kasihnya. Tetap dia katakan, dia berikan seluruhnya untuk saudara. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekekalan adalah satu waktu Tuhan yang sangat murni, saudara. Artinya apa? Tidak terbatas, tidak pernah habis, dan abadi. Itu yang Tuhan mau cetak buat saudara. Jadi miliki hubungan intim dengan Tuhan supaya engkau tetap bersukacita dalam kemerdekaan. Yang kedua, sukacita kemerdekaan apa yang kita akan terima? Dia akan mengantarkan kepada suatu kehidupan yang sangat terhormat. Bayangkan kita dari manusia dulos, orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan, bahkan termasuk dalam golongan-golongan yang harus dibinasakan. Lantas apa yang terjadi? Ketika Yesus mati, Yesus bangkit, kita menjadi naik daun, saudara. Kita semua langsung naik level. Hidup kita yang tadinya harus tidak berdaya, tidak berarti, sudah bisa bayangkan. Saya sering nonton sebuah film di mana orang itu udah nggak berdaya, orang itu nggak berarti. Pada waktu jadi poles, dia dulu pengemis, dia adalah seorang homeless ya. Homeless itu kalau di sini gembel atau pengemis ya saudara. Dia didandanin, saudara, dirapikan. Lalu ada seorang gadis yang sedang menjadi wisatawan di negeri itu, lalu melamar dia, menjadikan dia seorang suami. Saudara bisa bayangkan, homeless itu langsung berubah total, saudara. Pakai yang kusut, rambut yang gimbal, baunya luar biasa. Waktu dinikahkan, saudara, pria itu seperti orang normal kembali, saudara. Naik daun, orang-orang pada kaget, saudara. Kenapa? Karena ada seseorang yang berkorban untuk menerimanya. Saudara juga, hari ini hidup saudara menjadi terhormat karena ada yang berkorban mati buat saudara, sehingga hidupmu menjadi terhormat. Dulu kita bukan apa-apa, dulu kita bukan siapa-siapa, tapi karena ada seseorang yang mati buat saudara, ada seseorang yang mau berkorban buat saudara, hidup saudara menjadi terhormat. Katakan amin. Saudara bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Pelayanan saya bukan apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Gereja Tuhan kalau nggak ada Tuhan juga bukan apa-apa. Semua penatalan Tuhan kalau bukan Tuhan, engkau bukan apa-apa. Kita nothing. Kita mau besar Pak, Bu. Tapi kalau hari ini engkau bisa, hari ini engkau mampu, hari ini engkau sanggup, itu bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi karena Tuhan. Tuhan kita yang tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan kita yang punya kasih 100%. Tuhan kita yang tidak pernah membanding-bandingkan. Dia tidak pernah melihat masa lalumu, tapi dia tahu masa depanmu. Amin. Iblis selalu korek-korek masa lalumu, tapi Tuhan selalu korek-korek masa depanmu. Amin. Hidupku adalah tangan Tuhan dan kakiku ada dalam pelitanya Tuhan. Itu yang Tuhan selalu berikan buat saudara. Nah, sudah sering kasih dalam Tuhan, ayat ini dikatakan apa? Bahwa kita akan menjadi orang terhormat. 1 Petrus 2:9 bilang apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, orang yang dulu gak masuk hitungan, saat ini saudara telah menjadi bangsa yang terpilih. Saudara Israel yang luar biasa, imamat yang rajani, bahkan saudara sudah menjadi seorang raja, bangsa yang kudus, udah dikuduskan Tuhan, umat kepunyaan Allah. Dulu saudara kepunyaan dunia, hari ini sudah dikembalikan menjadi miliknya Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, eklesia. Tuhan memanggil engkau dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib.
Inilah membuat hidupmu menjadi terhormat, saudara. Kita dulu hidup dalam kegelapan, saat kita hari ini sudah ada dalam terang. Dan terang yang sudah miliki bukan terang yang remang-remang, terang yang abu-abu, tapi terang yang bercahaya. Nampaklah hidupmu hari ini. Jangan sampai engkau cuma berbicara, tapi engkau tanpa melakukannya. Lakukan segala sesuatu. Tuhan rindu praktik dalam hidup ini, supaya kemerdekaan engkau menjadi nyata. Jangan sampai kau menjadi orang Kristen yang abu-abu. Jangan kau menjadi orang Kristen yang kadang-kadang besok tobat, ya, Kristen tomat, kadang tobat, kadang kumat, besok kadang tobat, kadang lagi kumat. Tidak jadi menjadi orang Kristen yang tomat, saudara, tapi jadi orang Kristen sejati. Statementnya bilang begini, saudara. Kini melalui Yesus Kristus, setiap orang Kristen sudah menjadi imam di hadapan Allah. Keimanan semua orang percaya berarti boleh langsung menghadap Allah. Waduh. Dulu hanya imam yang boleh ketemu Allah, tapi hari ini orang Kristen sudah dijadikan imam. Ini kan terhormat, saudara. Ya, berarti boleh langsung menghadap Allah melalui Kristus. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk hidup kudus, harus mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Setia dan rajin berdoa kepada Allah dan bersyafaat, memuji Dia, suka melayani dengan sepenuh hati dan pikiran, selalu melakukan perbuatan baik dan memberi dari harta milik mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Lagi-lagi kebenaran, saudara. Jadi ketika saudara sudah mempersembahkan dan diberikan hidup yang terhormat karena keintiman saudara dengan Tuhan, saudara tidak bisa lagi berbuat untuk sesuka-suka saudara. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Pribadi yang saya boleh bahas hari ini adalah penatua Robert de Helles. Penatua Robert de Helles ini awalnya adalah seorang pilot. Dia lahir pada tanggal 24 Agustus 1932, klik, di New York City, Amerika Serikat. Dia adalah seorang pilot. Dia membuat satu statement dia waktu dia menjadi seorang pilot sebelum menjadi penatua, yaitu kembali dengan terhormat. Wow. Ternyata moto hidup dia dulu sebagai seorang pilot itu masih dibawa setelah dia menjadi seorang penatua. Dia katakan apa? Waktu saya mengendarai pesawat terbang, saya selalu merindukan untuk kembali dengan terhormat. Artinya apa? Tidak ada celaka, tidak ada kecelakaan, tidak ada yang namanya satu insiden. Tetapi ketika dia mendaratkan pesawat dengan baik, buat dia adalah salah satu bagian untuk terhormat. Apa maksudnya dengan penata layan yang dia lakukan oleh Helles pada saat itu? Robert Helles ingin supaya orang-orang yang melayani Tuhan, dia harus juga kembali dengan terhormat. Waktu saudara diizinkan Tuhan menjadi hamba-hambanya, waktu Tuhan izinkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jadilah pelayan-pelayan yang nantinya juga terhormat. Jangan hanya pada waktu masa jabatan saja saudara menjaganya, tapi sampai akhir hidup pun hidupmu akan terhormat. Di mata orang lain engkau terhormat, di mata keluarga engkau terhormat. Apa artinya semua yang kita miliki kalau hidup kita nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan? Kita bukan menjadi orang yang terhormat, saudara. Di lain bibir, di bibir lain, di hidup lain, itu bukan ciri orang Kristen, saudara. Ciri orang Kristen adalah dia berani untuk melepaskan segala sesuatu yang Tuhan tidak sukai, melepas dari apa yang Tuhan tidak inginkan, supaya hidup kita benar-benar terhormat. Lahir dalam keadaan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mati pun kita juga pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin, saudara. Kembali dengan terhormat, moto yang sangat singkat, tapi juga menjadi satu momen buat saudara dan saya. Kembali dengan terhormat, artinya menjadi satu ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan hanya saudara sebagai hamba Tuhan saja saat melayani menjadi orang yang terhormat, tapi akhir dari pelayanan hidup kita juga akan menjadi terhormat. Lepaskan ayat itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih.
Kalau saya lihat ayat itu, saya sedih sekali. Kemana saudara pada waktu jam doa? Di mana saudara waktu saudara berbutuh pagi-pagi untuk berdoa? Saya paling takut untuk tidak berdoa, saudara. Setiap pagi memang secara tubuh capek, saudara. Kadang-kadang saya tidur jam 1, ya. Dan jam 4 pagi saya harus berdoa, saudara. Start jam saya 3.50 itu selalu ready hidup dan bunyi dengan sangat kencang. Dan mau saya dengan handphone itu yang sudah mengingatkan saya sendiri yang sepakat untuk menghidupkan alarm itu. Sangat tidak berarti kalau saya hentikan alarm lalu saya tidak berdoa. Saya itu akan lakukan setiap hari. Walaupun mungkin Tuhan pakai saya sebagai gembala ataupun sebagai pendeta. Ketika saya pun nanti tidak jadi pendeta atau tidak jadi gembala, saya tetap akan lakukan doa pagi selalu dan selalu. Saya mau, saudara, apa yang saya tularkan hari ini, yang saya teladankan, harus saudara ikuti. Supaya apa? Supaya kita tidak menganggap enteng semua pelayanan kita. Semua tidak akan pernah terjadi. Situasi ruangan yang ada tempat ini tidak akan pernah terjadi tanpa doa, saudara. Dana yang kita butuhkan tidak akan pernah terjadi tanpa doa. Berkat yang saya terima semua karena doa. Saya walaupun hari ini saya berhenti dan berkali-kali saya sudah tidak bisa berkhotbah di mana-mana, tapi saya selalu berdoa. Tuhan jagai, Tuhan pelihara hidup saya. Dan benar Tuhan jagai, Tuhan hidup buat hidup kita. Tidak ada ketakutan. Saya sepertinya senang-senang saja, semangat saja apa yang saya hadapi. Ya, karena apa? Karena kita harus kembali dengan hormat. Jangan kita eksis saja pada saat kita pelayanan. Tidak melayani Tuhan, kita harus tetap eksis. Dan kalau saya sadari hari ini nggak boleh kau nggak pelayanan, kau harus terus pelayanan supaya kau tetap melekat dengan Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, sukacita apa yang kita dapatkan setelah kita mengalami kemerdekaan? Kita akan menjadi harta sejati dalam genggaman. Sukacita kemerdekaan itu akan menjadi harta sejati. Betul, bangsa Indonesia itu waktu dilempar dan diberikan oleh Jepang kemerdekaan, itu begitu bahagia luar biasa. Rasanya memang Jepang pada saat itu sudah gak tahu lagi bagaimana dia menyimpan kemerdekaan Indonesia. Dia sempat menunda kebahagiaan bangsa Indonesia. Dia sempat menunda, saudara. Tadinya Indonesia mungkin beberapa tahun sebelumnya dia bisa merdeka. Tapi ketika Jepang masuk, saudara, Indonesia sempat terhambat untuk tidak bisa merdeka. Tapi ketika mendengar kabar, waktu yang hampir tidak jauh berbeda, Hiroshima, Nagasaki mendapatkan bom besar yang dilemparkan oleh Amerika kepada Jepang. Lantas terjadilah kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Saudara-saudara, itu seperti harta sejati, saudara. Seperti harta yang tidak ternilai. Kemerdekaan saudara hari ini juga harus menjadi harta yang ada dalam genggaman saudara. Itu melebihi mobilmu, itu melebihi hartamu, itu melebihi segala sesuatu yang melekat dalam tubuhmu. Itu harta sejati yang betul-betul yang patut kita bersuka cita. Kemerdekaan tanpa kemerdekaan, saudara, itu tidak berarti apa-apa. Kemerdekaan yang dimiliki menjadi sungguh, itulah kemerdekaan yang benar, saudara. Saudara tahu kenapa kita harus menjaga? Kalau ada orang yang mengkhianati, kalau ada orang yang mempreteli 3 pilar atau beberapa pilar yang ada di bangsa kita sangat kecewa. Tapi kalau hari ini saudara hari ini percaya, kita harus menjadi orang-orang yang militan. Mazmur 66 ayat 10-12 kita baca. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Harta sejati kita adalah luput dari kemiskinan. Harta sejati kita yang ada dalam genggaman kita adalah kehidupan kita kembali menjadi normal. Yang awalnya kita adalah budak dosa, yang awalnya kita adalah musuh bagi Tuhan. Tapi sejak kemerdekaan kita diperdamaikan oleh darah Kristus. Begitu bahagia bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, saudara. Wow, mereka sukacita sekali. Bangsa-bangsa yang merdeka itu selalu sukacita, saudara. Kenapa? Menurut saya kalau orang merdeka dia punya bebas untuk memerintah,
dia bebas menentukan pilihan, dia bebas untuk membuat sebuah kebijakan. Itu enak untuk orang-orang merdeka. Tapi kalau orang yang nggak merdeka, dia seperti katak dalam tempurung. Dia hidup tapi tidak bisa kemana-mana, saudara. Dia hidup tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tidak izinkan saudara hidup tanpa berbuat apa-apa. Tuhan harus izinkan saudara berbuat sesuatu yang terbaik. Katakan amin. Saya bilang gini, kemerdekaan yang telah kita capai membuat kita disadarkan bahwa harta sejati yang tak ternilai harganya adalah mengenal Yesus dan memperhatikan ajarannya. Jangan membuang, sekali lagi, jangan membuang harta yang sejati dalam diri Yesus demi untuk mendapatkan harta duniawi. Harta sejati ini jangan ditukarkan. Berkat ini jangan ditukarkan dengan semangkuk kacang merah. Hak kesulungan ini jangan ditukarkan dengan semangkuk kacang merah. Nah, baik. Berapa banyak seringkali harta sejati kita tukar dengan keinginan dunia yang fana. Kenikmatan harta dunia menjebak manusia sehingga kita tertawan olehnya. Orang-orang merdeka harus sadar, saudara. Merdeka mudah, tapi untuk menjaga kemerdekaan itu susah. Statement yang terakhir, yuk kita baca sama-sama. Seorang Kristen tidak memiliki apapun untuk ditawarkan kepada Tuhan untuk dapat membayar pengampunan yang telah diperolehnya. Menjadi seorang Kristen berarti benar-benar dimiliki oleh Tuhan yang telah membeli, yang telah menebusnya dengan darahnya, yang telah tercurah di kayu salib. Sebagai orang Kristen berarti kita telah dibeli, kita telah ditebus oleh darah Kristus dan adalah milik kepunyaan Tuhan dan juru selamat kita. Kita tidak disewanya, kita adalah milik kepunyaannya. Ini sangat menarik, saudara, statement terakhir saya. Ya, kita telah dibeli, kita telah ditebus, bahkan kita telah menjadi milik kepunyaannya. Saudara tidak punya apapun. Jadi kalau hari ini saudara merdeka, percaya, itu telah mengangkat level kita lebih baik lagi. Kita angkat pujian hari ini supaya hati kita boleh merasakan betapa baiknya Tuhan yang selama ini saudara kurang memahami kenapa Tuhan harus lakukan keselamatan buat saya. Apa alasan? Sebab Tuhan tahu Dia sangat komit dengan apa yang Dia sudah sampaikan. Kalau Allah komit, why kenapa kita nggak bisa komit? Kalau Allah bisa menepati janji, kenapa kita nggak belajar untuk menepati janji kita juga? Tuhan mati untuk saudara. Dia mengasihi kita. Kita bukan dapat kasih yang abal-abal. Kita dapat kasih yang sungguh, kasih yang murni, kasih yang sangat luar biasa. Jadilah pribadi-pribadi yang unggul hari ini. Merdeka. Haleluya. Terima kasih Allah saudara. Angkat tanganmu. Puji bagi Dia segala hormat kebaikan. Dalam kasih Tuhan, dalam kudus hadirat, kami tahu kami telah ditebus, kami telah dibeli kata kasih dan telah lunas. karuniamu Bapa, Dan itu artinya kami bukan menjadi milik kami sendiri dan bukan menjadi milik kami. kekuatan Hak sepenuhnya sudah diserahkan kepada Bapa. hanya dalam Hak sepenuhnya telah diserahkan kepada Engkau yang Tuhan. Aku, Yesus. Haleluya Yesus. Hanya Kaulah segala. Sama-sama katakan, aku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Besar
Kita tidak lagi hidup dalam awal-awal, tapi hidupmu konsisten dengan Tuhan, mencintai Tuhan dengan radikal, maka hidupmu akan dibawa dalam level yang terbaik. Engkau akan menjadi pribadi yang terhormat akibat dari keinimanmu dengan Tuhan. Ketika hidupmu telah menjadi terhormat, segala kemerdekaan akan menjadi harta yang sejati yang sudah ada di dalam tanganmu. Maka sekarang, jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupmu. Kau yang ada di mana saja, mungkin kau yang ada di luar negeri, kau yang ada di dalam rumah, kau yang ada di Jakarta, kau yang ada di mana hari ini, kemerdekaan akan menjadi kuat dengan pemahaman tidak memahami agar dapat bukan lega. Terima kasih Tuhan. Kemenangan sudah terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Di mana seruya. Haleluya, haleluya. Biarlah kau muliakan hari ini. Kemerdekaan yang kau miliki, kemerdekaan yang mutlak. Engkau tidak setengah diberikan. Allah kita tidak pernah setengah-setengah untuk membebaskan engkau. Dia sangat menjaga janjinya. Dia sangat pelihara isi firman-Nya. Apa yang sudah dikatakan tidak pernah ditarik. Apa yang sudah dikatakan malah digenapi. Jadilah pribadi-pribadi yang terus militan. Walaupun terjadi struggle dalam hidupmu, terjadi kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, jangan pernah kau lepas kemerdekaan yang kau sudah miliki. Berapapun harganya, kembali dengan terhormat. Kembali dengan terhormat. Itulah kerinduan kami. Robert Harris telah mengajarkan hidup kami untuk menjadi berubah. Thank you Tuhan buat berkat-Mu. Biarlah kami imani semuanya menjadi kebenaran, dan kebenaran itu menjadi nyata. Segala hormat syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu, dan firman akan menggenapi segala sesuatunya, menjadikan kami murid, dan kami lakukan kembali kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur atas kami diberkati. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap saudara hidup dalam kesehatan yang baik. Subscribe, jangan lupa YouTube kita, like dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya saudara dan saya diberkati dimanapun kita berada. Kita percaya berkat Tuhan boleh dicurahkan. Mari kita naikkan satu pujian, suka-sukamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
saudara yang di rumah, kita percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kita orang-orang percaya. Mari berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur buat setiap pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dapat dinyatakan buat kami dimanapun kami berada. Karena kami tahu kami punya iman di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada pertolongan yang luar biasa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa kami, Indonesia Tuhan. Tuhan beri kemampuan Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah yang ada, di dalam membuat kebijakan, di dalam membuat setiap peraturan. Tuhan Yesus, mari Tuhan tolong semuanya, supaya orang-orang yang sakit juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya umat-Mu Tuhan yang beribadah diberkati